silakan duduk kembali. Pergi liburan ke kebun tebu, jangan lupa ajak petani. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Karena sekarang tanggal berapa sekarang? 23. Ibu ingin yang memimpin doa itu absen nomor 23, yaitu Ahmad Mijan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tidak mati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa. Coba ibu mau bertanya sama Reski. Reski, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Iya, biar diberi kelancaran dan juga apa? Kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, sekarang ibu akan cek dulu kehadiran. Hari ini coba lihat sekelilingnya siapa yang tidak hadir. Hadir semua. Alhamdulillah ya, anak-anak ibu berarti semuanya hadir. Oke, ibu sudah catat hadir semua. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Apakah anak-anak ibu sudah hafal lagu Halo Halo Bandung? Sudah. Kita bernyanyi bersama ya. Semuanya berdiri. Keluarkan suaranya, kita nyanyi bersama ya. Barusan kita sudah menyanyikan lagu nasional apa? Halo Bandung. Coba ibu mau tanya sama Karisa. Karisa, kenapa sebelum belajar kita harus menyanyikan lagu nasional? Agar menambah rasa cinta tanah air. Dan juga agar hafal lagu-lagu nasional. Pintar, kasih tepuk tangan dong untuk Karisa. Ya betul ya, yang tadi Karisa katakan bahwa kita menyanyi lagu nasional sebelum belajar agar menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Dan juga anak-anak ibu menjadi hafal lagu-lagu nasional. Betul tidak? Betul. Oke, sudah siap belum untuk belajar? Siap. Nah, sebelum mulai belajar, ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dan langkah pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak ibu perhatikan ke depan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu anak-anak ibu harus mampu menyusun kewajiban hak dan tanggung jawab, kemudian juga akan menemukan isi dan amanat yang terdapat pada pantun, dan juga harus mampu menilai interaksi manusia dengan lingkungan. Siap? Siap! Nah, sebelum dimulai, kita akan ice breaking terlebih dahulu agar menambah semangat kita sebelum mulai belajar. Oke? Perhatikan. Untuk ice breakingnya, anak-anak ibu bisa perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, ini yang namanya teknik cikiber ya. Ber.
kelompok kerja secara heterogen. Nah, untuk pembagian kelompok hari ini, Ibu akan membagi kelompok kalian menggunakan aplikasi secara acak. Jadi nanti kalian perhatikan nama-nama kelompoknya itu nanti kalian silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan perhatikan. Di sini Ibu sudah masukkan nama-namanya. Sekarang Ibu akan mulai untuk membagi kelompoknya. Ya, itu dia. Kelompoknya kelompok 1 ada Nijan dan kawan-kawan, kelompok 2 ada Padli dan kawan-kawan, dan seterusnya bisa dilihat. Ya, silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan yang tertib duduk bersama kelompoknya masing-masing. Anak-anak Ibu sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah! Coba cek yang ada di depan apakah nama-namanya sudah sesuai? Sudah! Good! Nah, sekarang karena sudah dibagi kelompok, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD, silahkan untuk dipelajari. Nah, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Duduk siap? Siap. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan. Untuk yang duduknya ke belakang, silahkan diputar dulu ke depan ya. Untuk yang ke belakang silahkan diputar dulu ke depan. Oke, sudah siap? Sudah. Coba sekarang perhatikan ke depan. Akan ada sebuah video yang harus anak-anak Ibu perhatikan. Siap? Siap. Oke, tidak boleh ribut ya. Oke, coba perhatikan kira-kira ini video apa ya? Kita akan terbang semampuan di sini untuk dijadikan kopi. Siap, Pak. Banjir. Oke, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Video barusan kira-kira tentang apa? Masya Allah, luar biasa anak-anak Ibu. Betul ya, video barusan tentang penebangan liar. Kira-kira apa penyebab masalah penebangan liar? Apa sih penyebabnya? Akan terjadi longsor atau banjir. Akan terjadi longsor atau banjir, pinter. Tadi yang di video terjadi apa? Banjir. Kemudian apakah ada penyebab lain? Kenapa ada orang yang suka menebang liar? Kira-kira apa sih penyebabnya? Untuk kebutuhan seperti untuk membuat kayu atau membuat batu. Oh iya, pinter. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Karisa. Nah, walaupun kita memiliki kebutuhan yang seperti Karisa ucapkan, tapi kita tidak boleh menebang pohon sembarang. Betul tidak? Betul. Lebih baik kita tebang pilih, hanya menebang pohon-pohon yang sudah siap untuk ditebang atau yang sudah tumbuh besar ya. Oke.
Jadi orang yang penebang liar yang tadi berarti memiliki kesadaran yang rendah tentang menjaga lingkungan. Betul tidak? Betul. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ibu sekarang jelaskan dulu pengertian interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, ya. Jadi ada hubungan, entah itu hubungan yang baik atau hubungan yang tidak baik. Contoh hubungan yang baik kira-kira seperti apa? Berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa aja. Hubungan manusia dengan lingkungan yang baik dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan. Kemudian kalau apa? Menyiram tanaman pintar. Kalau Sampah kepada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau hubungan yang negatif contohnya seperti apa? Merusak tanaman. Merusak tanaman. Menambah hujan. Pohon secara Buang sampah sembarangan. pintar anak-anak ibu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini dia jenis-jenis interaksi. Tadi ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kalau yang positif itu saling menguntungkan, lingkungan diuntungkan dan kita juga diuntungkan. Betul tidak? Betul. Ketika kita menjaga lingkungan, kita menanam pohon, maka kita akan merasakan dampak dari yang kita lakukan terhadap lingkungan. Kalau kita juga memberikan dampak negatif, kayak menebang pohon tadi, apa dampak yang negatif yang akan kita rasakan? Banjir, longsor, ya. Jadi kalian pilih ya, interaksi negatif atau interaksi positif? Positif. Nah, ibu titip anak-anak ibu ya semuanya titip untuk selalu menjaga lingkungan dan selalu merawat lingkungan dengan baik, ya. Nah, ini contoh interaksi positif seperti yang tadi kalian sebutkan, ya. Ada menyiram tanaman, mencabuti rumput liar, menanam pohon dan lain-lain, ya. Kemudian sedangkan interaksi negatif ini yang tidak boleh dicontoh dan tidak boleh anak-anak dilakukan adalah seperti merusak tanaman, menebang pohon secara liar, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat. Yang pertama ada memperluas lapangan pekerjaan, ya. Kemudian meningkatkan kualitas kesehatan dan juga alam menjadi terjaga kelestariannya, ya. Nah, anak-anak ibu, untuk menambah wawasan kalian dalam pembelajaran hari ini, sebelumnya ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa handphone. Apakah hari ini sudah membawa handphone semuanya? Sudah. Nah, anak-anak ibu nanti akan melakukan scan QR. Untuk apa, Bu? Untuk mendapatkan bahan ajar. Jadi nanti anak-anak ibu akan membaca bahan ajar melalui HP-nya masing-masing. Jadi HP-nya bukan digunakan untuk main game atau chattingan, tapi sekarang digunakan untuk belajar. Siap? Siap. Silahkan sekarang keluarkan HP-nya. Oke, coba mana HP-nya diangkat ke atas. Oke, semuanya membawa HP? Oke. Nah, sekarang ibu sudah kirimkan scan QR-nya ke grup. Silahkan kalian download dan kalian scan. Silahkan. Lalu nanti akan terbuka bahan ajarnya. Yang sudah bisa membuka bahan ajarnya silahkan tunjukkan kepada ibu. Ada yang sudah bisa membuka? Oke, semuanya sudah bisa buka? Oke, mana yang sudah? Oke, semuanya coba tunjukkan ke depan.
bagus. Iya, silahkan sekarang kalian baca dan pelajari bahan ajar yang terdapat pada handphone kalian. Silahkan. Semuanya sudah bisa membuka. Silahkan pahami, kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan kepada ibu. Asik tidak lihat bahan ajar di HP? Asik. Menarik tidak bahan ajarnya? Menarik. Semangat bacanya? Semangat. Oke, silakan kalian baca dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian pelajari secara mandiri untuk bahan ajarnya ya. Apabila tidak ada yang dipahami, silakan tanyakan kepada ibu. Oke. Sekarang kalau kalian sudah mempelajari bahan ajarnya, silakan perhatikan lagi ke depan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, selain bahan ajar yang ada di depan, perhatikan juga penjelasan ibu. Ada sebuah pertanyaan nih. Bagaimana dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian terhadap lingkungan? Sudahkah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Sudah. Yakin? Yakin. Coba siapa yang mau kasih contoh, sebutkan kewajiban kalian terhadap lingkungan. Oke, silakan Karisa. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, bagus. Ada lagi yang lainnya? Anissa? Apa? Membersihkan lingkungan, bagus. Kemudian ada lagi yang lainnya? Kita menanam pohon, bagus. Ya, ada lagi? Ada lagi? Nah, Ibu, Raifa, apa Raifa? Tidak membuang sampah sembarangan, betul ya. Nah, semoga anak-anak ibu selalu menjaga lingkungan dan selalu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Karena kita hidup di lingkungan, kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan, maka lingkungan harus kita jaga. Kita lanjut lagi. Nah, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Siapa yang masih hafal? Apa pengertian hak, Cung? Oke, apa Karisa? Sesuatu yang harus didapatkan sejak lahir. Sesuatu yang harus didapatkan dari lahir. Kasih tepuk tangan. Pengertian kewajiban, Cung. Siapa yang bisa jawab? Siva. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Kasih tepuk tangan untuk Siva. Lalu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kita Kesadaran dalam melaksanakan tugas. kesadaran dalam melaksanakan tugas. Kasih tepuk tangan dong. Oke, anak-anak ibu ya sudah hafal pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya, kalau hak misalnya kita mendapatkan air yang bersih dari lingkungan. Kewajiban kitanya apa? Menggunakan air secukupnya ya. Tidak boleh menghambur-hamburkan air. Kita ada banyak tuh airnya dari lingkungan, terus kita hambur-hambur airnya, tidak boleh ya. Kita juga harus menggunakan air secara bijak dan secukupnya ya. Nah, kemudian tahukah kamu dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan, maka ikut menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya kita. Kita tinggal di mana? Sumedang. Sumedang memiliki banyak kearifan lokal, baik itu dari lingkungannya, baik itu dari budaya, sosial budayanya, ekonomi
kearifan lokal Kota Sumedang. Siap untuk selalu menjaga lingkungan? Siap. Ya. Nah, Ibu titip ya, anak-anak Ibu semuanya harus semangat ikut menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, di sini ada merah baju si Bibi, di tangan ada bayang singkat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk melupakan. Kira-kira ini apa ya? Pantun. Kira-kira masuk ke dalam jenis pantun apa? Nasihat. Pada pintar nih anak-anak Ibu. Nah, betul ya, pantun nasihat. Pengertian pantun ada yang masih ingat? Iya. Bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris berirama silang ABAB dan memiliki makna yang penting. Lalu jenis-jenis pantun ada apa saja? Pantun pendapat, pantun kategori, pantun negara, pantun nasihat. Pintar ya. Nah, ini ada contoh pantun nasihat tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Cung, siapa yang mau bacakan dengan keras dan lantang? Oke, teman-temannya silakan menjawab cakep ya. Oke, silakan Kak Disa. Begitu besar si pohon lontar. Cocok ditanam di halaman. Mari jaga lingkungan sekitar. Udara segar, hati pun nyaman. Nah, nanti anak-anak Ibu harus bisa membuat pantun yang seperti ini tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Bisa tidak? Bisa. Ya. Nah, ini juga yang tadi contoh pantun nasihat ya. Nah, sekarang bersama teman kelompokmu coba buatkan pantun nasihat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan LKPD-nya dan buatkan sebuah pantun. Silakan diputar kursinya. Diputar. Oke, anak-anak Ibu apakah bisa? Sudah bisa membuat pantun? Bisa. Oke, nanti tanyakan kepada Ibu apabila ada yang tidak dipahami ya. Silakan. Ini kelompok berapa? Oke, buatkan pantun yang bagus ya. Kelompok ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini gambarnya gambar apa? Kemudian gambar apa ini? Pohon secara liar. Kalau penyebab masalahnya kira-kira apa? Banjir. Oh, silakan kalian pintar ya. Oke. Buat pantunnya sudah bisa belum kelompok ini? Sudah. Nah. Ya, silakan buatkan pantun yang bagus ya. Kelompok ini gimana? Ada kesulitan tidak? Bisa menjawabnya? Bikin pantunnya bisa nggak? Iya. Coba lihat dulu halaman yang berikutnya. Nah, nanti di sini kalian buatkan sebuah pantun, isikan di sebelah sini ya. Buatkan pantun yang bagus. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan ke Ibu ya. Silakan. Kelompok yang ini gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, untuk buat pantunnya nanti kalian isikan di sebelah sini. Nah, isikan pantunnya di sebelah sini ya. Nanti pantunnya akan dipresentasikan ke depan. Jadi buatkan pantun yang bagus karena akan Ibu nilai. Siap? Silakan. Kelompok ini, kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Gimana, bisa tidak mengisi LKPD-nya? Bisa. Bisa. Kira-kira menurut kelompok kalian cara mengatasi masalah interaksi negatif manusia dengan lingkungan apa? Yang kelompok kalian pikirkan? Melakukan sosialisasi. Pinter. Sosialisasi apa? Tentang pentingnya menjaga kebersihan. Pinter. Tadi kan juga yang Ibu contohkan itu ada masalah penebang liar ya. Penebang
menebang liar itu sebabnya karena orang itu tidak sadar tentang menjaga lingkungan, jadi menebang pohon sembarangan. Nah, kalau tadi yang kata Tita melakukan sosialisasi ya, jadi memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Nah, jadi nanti bisa menambah kesadaran ya. Jadi orang-orang tidak ada lagi yang menebang pohon sembarangan, tidak ada lagi yang merusak lingkungan. Bagus, silakan kalian cari ya cara mengatasinya. Untuk kelompok ini gimana? Ada kesulitan? Tidak. Bisa dijawab LKPD-nya? Bisa. Ya, untuk pantunnya nanti kalian isikan di sebelah sini ya. Oh, sudah? Nah, coba Ibu lihat. Oh, sebelah sini udah ya. Patung kuningan jangan dipahat biar tidak cepat berkarat. Jika lingkungan kita sehat, sumber penyakit. Wah, pintar. Ini bikinan siapa? Semuanya? Good job. Oke, kalau cara mengatasi interaksi negatif manusia dengan lingkungan, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Menanam pohon. Oh, menanam pohon. Tidak menebang pohon sembarangan. Oh, tidak menebang pohon sembarangan. Lalu kalau harus dengan apa solusinya? Menjaga pohon-pohon. Menjaga, merawat dan menanam kembali pohon-pohon. Bagus, silakan kalian diskusikan kembali untuk pemecahan masalahnya ya. Oke, di sini Ibu punya media papan pantun. Untuk apa ini, Bu? Nah, di sini ada 6 buah amplop. Itu amplop A, B, C, D, E, dan F. Nanti setiap kelompok akan disuruh untuk memilih 1 buah amplop yang di dalamnya ada sebuah pantun. Nanti kalian bacakan dan sebutkan isi dan amanat yang terdapat pada pantun tersebut. Siap? Siap. Oke, Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 mau pilih amplop nomor berapa? Pilih nomor berapa? Nomor huruf apa? A. Oh, A. Oke, Ibu ambilkan ya. Siapa yang mau membacakan pantunnya? Silakan bacakan yang keras. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Oke, kira-kira apa isi dan amanat yang ada pada pantun tersebut? Jika kita sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Jangan lupa membaca buku. Pinter ya. Good job. Ini kelompok 1-nya. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke kelompok berikutnya. Sebentar. Oke, lanjut ke kelompok ini. Silakan memilih 1 buah amplop. Pilih yang mana? Yang F. Oke, silakan ambil. Lalu bacakan. Kalau lapar hendaklah makan, makan nangka, makan sirsak. Fasilitas umum boleh digunakan, tapi tolong menjaga jangan dirusak. Oke, apa sih amanat pantun tersebut? Memakai fasilitas umum boleh saja, tapi jangan digunakan. Pinter. Kasih tepuk tangan itu buat kelompok kalian. Masukkan lagi di sini. Oke, lanjut ke kelompok 3 yang ada di sini. Silakan pilih 1 buah yang D. Oke, silakan ya. Silakan dibacakan, siapa yang mau bacakan dengan keras ya. Duduk berdua di tengah taman, melihat kolam bersih ikan. Kita berhak hidup nyaman, tapi kewajiban jangan dirugikan.
isi dan amanat pantunnya? Jika kita ingin pintar, tentu Harus belajar. Yang lainnya bantu jawab. Kalau ingin pintar, selain harus belajar, harus apa lagi? membaca buku. Membaca buku. Lalu apa lagi? Belajar dengan rajin. Pintar ya. Terima kasih. Baru sampai kelompok yang mana? C ya? Oke, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok ini. Silakan mau pilih amplop nomor berapa? Huruf apa? Yang E. Silakan ya. Siapa yang mau membacakannya? Silakan. Bacakan dengan keras ya. Hari Senin upacara bendera, tanda cinta pada negara. Jika ingin hidup sejahtera, menunaikanlah hak kewajiban harus setara. Oke. Kira-kira apa isi dan amanat pantunnya? Kita harus menunaikan hak kewajiban dengan setara agar hidup setara Sejahtera. Jadi anak-anak ibu ini harus melaksanakan kewajiban dan hak. Jangan hanya ingin hak, tapi kewajiban tidak dilaksanakan ya. Jadi harus seimbang. Kalau kita mau menerima, kita juga harus memberi ya atau melaksanakan. Oke, bisa dipahami? Terima kasih kelompok Fadli. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok ini. Silakan kalian pilih yang mana? F. Oke. Siapa yang mau membacakannya? Jangan dirusak. Oke, apa isi dan amanat pantun tersebut? Fasilitas umum boleh digunakan, tapi tolong jaga jangan dirusak. Oh iya, apakah kalian suka menjaga fasilitas umum? Suka. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya bukan hanya menjaga lingkungan, menjaga fasilitas umum ya, menjaga kebersihannya. Oke, terima kasih. Tadi yang F ya? Anak-anak ibu, apakah sudah selesai membuat pantunnya? Sudah. Mengisi LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saatnya untuk anak-anak ibu menampilkan pantun yang sudah dibuat. Kira-kira kelompok mana yang mau pertama, Jung? Kelompok 1, silahkan tepuk tangan dong atas keberanian. Yang lainnya memperhatikan dan nanti boleh memberikan tanggapan. Silakan kelompok 1 maju sebelah sana. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan sebuah pantun, yaitu patung kuningan jangan dipahat, biar tidak cepat terkarat. Ketika lingkungan kita sehat, sumber penyakit akan tersingkap. Kasih tepuk tangan dong. Oke, barusan pantun yang dibuat sudah bagus. Lalu cara mengatasi masalah yang kalian dapatkan itu apa? Silakan bacakan. Menurut kelompok 1, cara mengatasi dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Jika menebang pohon sembarangan akan terjadi longsor dan menyebabkan hutan gundul. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti, karena melaksanakan kerja bakti sama saja membersihkan lingkungan, membersihkan sampah-sampah yang berserakan dan akan bersih kembali dan udara akan terasa segar kembali. Sekian dari yang dapat kelompok 1 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dong salamnya. Waalaikumsalam
pilih. Jadi pohon yang ditebang hanya pohon yang besar atau yang sudah siap tebang. Masya Allah, luar biasa sekali tanggapan dari Tita ya. Jadi tadi cara mengatasi masalah menurut kelompok 1 tidak menebang pohon sembarangan. Tita menambahkan yaitu dengan melakukan tebang pilih. Coba kasih tepuk tangan dong. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Sekarang lanjut kelompok mana yang mau berikutnya? Oke, kelompoknya Tita silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tambah ikan di tengah telaga. Dan dilukis sama seniman. Bila kebersihan selalu dijaga, tentu hidup terasa nyaman. Cakep. Kasih tepuk tangan ya. Oke. Nah, lanjut lagi untuk cara mengatasi masalahnya gimana? Yang keras. Menurut kelompok kami, cara mengatasi dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, yaitu dengan cara tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang pentingnya menjaga lingkungan. Bagus ya. Jadi melakukan sosialisasi tentang cara menjaga lingkungan. Apakah ada yang ingin menanggapi hasil pemecahan masalah kelompok 2? Oke, Rizky. Saya cara mengatasi masalah dengan melakukan sosialisasi itu sudah bagus karena bisa menambahkan kesadaran masyarakat. Oke, bagus sekali ya. Menurut Rizky barusan sudah memberikan tambahan untuk pemecahan masalah dari kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok mana lagi yang ingin maju ke depan? Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke, silakan. Suaranya harus yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota rasa kelelahan, Cakep. barang tiada berawal. Cakep. Yang suka jaga kebersihan, pasti orangnya wawan. Cakep. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, silakan lanjutkan untuk pemecahan masalahnya. Oh, ini pemecahan masalah kelompok 3 bagus ya. Dengan melakukan musyawarah dan membuat aturan tentang lingkungan. Nah, kira-kira siapa yang ingin menanggapi hasil pemecahan masalah kelompok 3? Silakan acungkan tangannya. Oke, Fadli. Saya ingin memberi tanggapan terhadap kelompok 3. Menurut saya penyelesaiannya sudah bagus agar pelaku yang merusak lingkungan diberi hukuman agar pelaku tidak merusak lingkungan lagi. Ya, bagus sekali ya Fadli. Kasih tepuk tangan dong untuk Fadli. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sekarang lanjut kelompok berikutnya. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok ini silakan maju ke depan. Ini kelompoknya Fadli ya.
tepuk tangan dong. Ya. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi kelompok 4? Siva, oke silahkan. Saya akan menambahkan sedikit tanggapan untuk kelompok 4. Selain melakukan reboisasi, sebaiknya ada juga dilakukan pemeliharaan terhadap tumbuhan-tumbuhan agar tumbuhan yang ada di sekitar terawat. Luar biasa sekali, kasih tepuk tangan untuk Siva. Jadi tadi Siva memberikan tambahan kelompok ini tentang reboisasi. Nah, menurut Siva juga harus dirawat ya. Tanaman yang ditanamnya juga harus dirawat dan dipelihara. Nah, oke, terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. Sekarang lanjut kelompok mana yang mau maju ke depan? Oke, silakan kelompok 5. Keras suaranya ya. Pergi ke pasar, beli papan-papan, lalu ditolong seorang teman. Jika lingkungan bersih dan aman, maka lingkungan bersih dan aman. Oke, kasih tepuk tangan dong. Iya, bagus ya pantunnya. Silakan lanjutkan. Cara mengatasi dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan adalah jangan membuang sampah ke sungai. Cara mengatasinya dengan kerja bakti di sungai, dengan membersihkan sampah yang ada di sungai, dan mengurangi sampah plastik karena dampak membuang sampah ke sungai adalah longsor dan banjir. Dan untuk orang yang membuang sampah ke sungai harus terkena denda. Luar biasa sekali kelompoknya Nijan. Ya, adakah yang ingin memberi tanggapan terhadap hasil pemecahan masalah kelompoknya Nijan? Cuk? Oke, silakan Rizky. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 5. Sebaiknya untuk orang yang suka membuang sampah ke sungai diberikan denda. Diberikan denda. Oke, bagus sekali tanggapannya. Terima kasih Rizky. Ya, terima kasih juga kelompoknya Nijan. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok selanjutnya mana yang akan maju ke depan? Kelompok ini silakan maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan puisi Pantun. Yang sudah dibuat. yang sudah dibuat. Oke, silakan. Di tengah telaga, kata melompat bagai akrobat. Jangan lupa berolahraga agar sehat dan tubuh kuat. Cakep, kasih tepuk tangan dong. Iya, silakan lanjutkan pemecahan masalahnya. Menurut kelompok 6, cara mengatasi dampak interaksi manusia dan lingkungan adalah dengan cara melaporkan pemburuan liar agar bisa mendapatkan pelajaran supaya tidak melakukan pemburuan liar dan mencegah pemburuan liar agar hewan terjaga dan tidak punah dan tidak merusak populasi hewan. Luar biasa sekali. Adakah yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 6? Oke, Minta, silakan. Saya ingin memberi tanggapan kepada kelompok 6. Menurut saya sudah bagus. Kita harus selalu menjaga dan merawat hewan dan tidak boleh menyakitinya. Pinter. Miftah ini penyayang hewan ya. Tuh, hewan dan tumbuhan juga harus dirawat dan tidak boleh disakiti. Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak ibu, alhamdulillah barusan semuanya sudah menampilkan hasil pantun yang dibuat. Ternyata anak-anak ibu pada pintar bikin pantun dan juga anak-anak ibu pada pintar ya memecahkan masalah
ada yang memberikan sosialisasi ya, ada yang membuat aturan, kemudian tidak menebang pohon sembarangan, merawat, melaporkan orang yang merusak lingkungan, itu semua sudah bagus. Nah, anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu tidak hanya belajar di kelas saja tentang menjaga lingkungan, tapi anak-anak ibu bisa menerapkannya ya di lingkungan masing-masing. Siap? Siap. Oke, ibu tadi sudah melakukan penilaian terhadap masing-masing kelompok yang maju ke depan. Ada satu kelompok terbaik dan akan ibu beri hadiah. Untuk kelompok terbaiknya yaitu kelompok berapa ya? Dan ibu lihat. Untuk yang paling baik adalah kelompoknya Nija. Pemecahan masalahnya silakan maju ke depan kelompok Nija. Oke, silakan maju semuanya di depan. Oke, semoga hadiah ini bisa menambah semangat kelompok Nirjan dan juga semua kelompok untuk selalu aktif. Silakan diterima. Oke, silakan diterima. Alhamdulillah ya anak-anak ibu semuanya. Barusan kita sudah belajar apa saja? Cara mengatasi dampak negatif. Kemudian apa lagi? Mantun. Lalu Hak, kewajiban, tanggung jawab. pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Kita coba simpulkan ya. Kita simpulkan sama-sama. Dampak negatif terhadap lingkungan ada dampak apa saja? Dampak negatif penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai. Kalau dampak positif apa saja? Menyiram tanaman. Menyapu halaman. Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Bagus. Lalu apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah penyiraman ketika matahari. Lalu anak-anak ibu, tadi kita sudah belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah yang harus kita dapatkan sejak lahir. Kewajiban itu apa? Bagus, yang harus dilaksanakan. Kalau tanggung jawab, melaksanakan lingkungan. Coba tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu semuanya. Hari ini sudah belajar dengan semangat, antusias, dan juga luar biasa. Semoga anak-anak ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak ibu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran? Senang. Yakin? Kenapa senang? Kenapa senang? Seru. Terus apa lagi? Oh, mendapatkan ilmu juga hari ini semuanya bisa bawa HP buat belajar ya. Nah, anak-anak ibu, jangan lupa untuk selalu rajin belajar karena belajar itu adalah pangkal pengetahuan. Siap untuk rajin belajar? Siap. Siap? Siap. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar, aman, dan juga nyaman. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi melalui apa?
Alhamdulillah ya Ibu lihat di sini banyak yang nilainya 100 yang bisa menjawab soal dengan sempurna. Luar biasa ya anak-anak Ibu. Coba kasih tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya sudah selesai ya? Ibu lihat sudah selesai. Oke, sekarang akan Ibu akhiri dan sekarang akan kita lihat yang nilainya paling besar. Siapakah itu? Kita lihat. Oke, kita lihat siapakah yang nilainya paling besar. Deg-degan nggak? Oke, yang kedua ada Vanessa. Yang pertama adalah Vanessa, kedua Karisa, dan ketiga Nijan. Kasih tepuk tangan. Untuk Vanessa, silakan maju ke depan. Ya, Vanessa, silakan maju ke depan. Oke. Nah, ini Ibu kasih hadiah untuk penyemangat ya. Karena Vanessa berarti yang paling cepat dan juga paling tepat jawabannya, itulah yang menjadi juara satu. Oke, terima kasih Vanessa. Silakan duduk. Nah, anak-anak Ibu barusan semuanya sudah mengerjakan evaluasi melalui kuisis. Bagaimana perasaannya? Apakah ini pertama kali kalian mengerjakan evaluasi menggunakan HP? Pertama kali. Gimana rasanya? Menyenangkan? Berasa main game, bener nggak? Bener ya? Oke, alhamdulillah. Anak-anak Ibu, semoga semuanya nanti nilainya bagus-bagus dan di atas KKM. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, sekarang coba HP-nya disimpan kembali ke tas. Oke, sudah? Duduk siap. Siap. Nah, selanjutnya kita akan berdoa. HP-nya kita simpan ke tas. Oke, silakan duduk siap kembali. Untuk berdoa, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa silakan dipimpin oleh Nijan. Pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, doa selesai. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak anak-anak Ibu sudah antusias dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi besok. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari Ibu. Semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.